Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo estás? Perkenalkan, nama saya Sakinah Salfira dari Prodi Arsitektur Universitas Medan Area. Saya akan menjelaskan tentang toharoh. Ini adalah bagian dari taharoh, bisa kita lihat. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih pengertian taruh itu. Jadi pertama-tama kita harus paham dulu apa itu taharoh. Jadi taharoh menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah taharoh adalah suci dari hadas dan najis. Mari kita lihat lagi bagian dari taharoh tadi. Nah, taharoh terbagi menjadi dua, yaitu taharoh dari najis dan taharoh dari hadas. Nah, taharoh dari hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar cara mensucikannya dengan mandi wajib, dan hadas kecil cara mensucikannya dengan berwudu. Najis terbagi menjadi tiga, najis mukhafafah, mutawasita, dan mukhalajah. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu mengenai taharoh. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang najis. Nah, yang pertama itu adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang tergolong najis ringan. Contohnya apa? Contohnya itu seperti air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun. Nah, dan dia belum makan atau minum kecuali ASI. Cara mensucikannya yaitu dengan memercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis sedang. Contohnya seperti darah, nanah, muntah, kotoran, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Jadi najis mutawasita ini terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang najis mutawasita ainiyah. Jadi najis ini dapat diketahui oleh indera, baunya, warna, dan rasanya. Contohnya tadi seperti darah, nanah, muntah, dan lain-lain. Cara mensucikannya yaitu dicuci dengan air yang suci. Yang kedua ini adalah najis mutawasitah yang hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui oleh indera, bau, warna, dan rasanya, tetapi kita yakin kalau najis itu ada. Contohnya itu seperti apa? Seperti air kencing yang sudah kering. Nah, cara membasuhnya itu, cara mensucikannya yaitu dengan membasuh najis tersebut dengan air yang suci. Tetapi warna, rasa, dan baunya tidak harus hilang karena dia tidak nyata. Yang ketiga adalah najis mukhalajah. Najis mukhalajah adalah najis yang tergolong najis berat. Contohnya seperti anjing, babi, dan keturunannya. Nah, cara mensucikan najis mukhalajah yaitu dengan membuang najis tersebut, baru dengan membasuhnya dengan 7 kali basuhan, yaitu yang 1 kali dengan air yang bercampur tanah dan 6 kali dengan air yang suci sampai bau, warna, dan rasanya hilang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang benda yang tergolong najis. Nah, bisa kita lihat di sini, yaitu ada bangkai, ada darah, nanah, bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, yang pertama ada hadas kecil. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh seperti keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Yang kedua, seperti menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Yang ketiga,
hilang akal karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. Yang keempat, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tetapi bukan muhrim. Kedua, ada hadas besar. Nah, hadas besar adalah hadas yang disebabkan oleh berhubungan suami istri, haid, keluarnya darah nifas bagi wanita, melahirkan, keluar mani, dan meninggal dunia. Cara menghilangkan hadas. Yang pertama, hadas kecil. Cara menghilangkannya dengan berwudu atau bertayamum. Nah, bertayamum jika air kita nggak ada. Yang kedua, cara menghilangkan hadas besar, yaitu dengan mandi wajib atau bertayamum. Bertayamum dilakukan apabila ada halangan dalam menggunakan air. Adapun benda untuk bersuci ada debu, tisu, atau daun. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Nah, hukum wudhu wajib apabila hendak sholat tawaf di seputar Ka'bah. Sunnah apabila hendak berwudhu yaitu mengulangi wudhu untuk tiap sholat. Menyentuh kitab-kitab syariah. Ketika akan tidur disunahkan untuk berwudhu. Sebelum mandi dan janabah, selanjutnya disunahkan untuk berwudhu sebelum mandi dan janabah, ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan azan dan iqamah, zikir, khutbah, dan ziarah ke makam. Kita disunahkan untuk rukun wudhu. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, dan tertib. Kemudian selanjutnya syarat wudhu. Islam, mumayyiz atau tamyiz. Maksudnya itu dapat membedakan yang baik dan buruk. Tidak sedang berhadas besar, dengan air yang suci dan menyucikan, dan tidak ada penghalang air sampai ke kulit, serta mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Tata cara berwudhu: membaca basmalah, membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali, dan menyemprotkan air dari hidung ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh tangan sampai siku 3 kali, menyapu seluruh kepala 3 kali, baru selanjutnya membasuh telinga 3 kali dan membasuh kaki sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang boleh dijadikan air tayamum adalah tanah yang suci yang ada debunya. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis, atau berbingkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempraktekkan tentang tayamum. Pertama-tama kita membaca bismillah. Lalu selanjutnya meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci, dan mengusap muka dengan debu atau tanah sampai membaca niat. Selanjutnya letakkan tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Yang terakhir, kita harus tertib. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai taharah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.